kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul telah mengajarkan kita sebuah doa di bulan Sya'ban dan juga menjadi harapan kita bersama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan panjangkanlah usia kami sampai ke bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian Hadarat Wasaqafah Al-Islamiyah, peradaban dan kebudayaan Islam kita, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan ya, setelah pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan jenis-jenis hukuman atau aturan yang dibuat oleh otoritas atau oleh penguasa untuk diterapkan kepada masyarakat. Ada yang bersifat kuratif, yang keras tegas dengan berbagai dampak baik positif maupun negatifnya, maupun hukuman yang sifatnya persuasif. Dan apa saja dampak jika pemerintah atau penguasa, pihak otoritas atau dalam sebuah organisasi menerapkan hukuman yang persuasif, baik dampak negatif maupun dampak positif. Kedua itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diakui oleh Imam Ibnu Khaldun, ada baik dan ada buruknya. Dalam keadaan tertentu, pihak otoritas dari yang paling rendah ya orang tua punya otoritas mendidik, membuat aturan kepada anaknya, sampai kepada yang paling tinggi negara membuat aturan dan hukuman kepada masyarakatnya supaya order, supaya tertib ya, di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga terciptalah stabilitas baik politik, keamanan. Kalau sudah tercipta itu semua, baru kesejahteraan, kemakmuran akan datang. Tidak akan ada yang namanya kesejahteraan, kemakmuran itu akan datang tanpa ada stabilitas, dan tidak ada stabilitas kalau tidak ada ketertiban. Ketertiban itu hanya akan tercipta kalau pihak otoritas mampu menerapkan atau menegakkan hukum dengan baik, baik hukum yang kuratif maupun yang persuasif, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga insya Allah yang akan menjadi objek kajian kita pada kesempatan subuh kali ini, al-ahkamu ta'dibiyah wa ta'limiyah. Ini yang paling baik ya, walaupun kadang-kadang hukum ta'dibiyah wa ta'limiyah ini menghadapi sumbatan-sumbatan dalam menghadapi suatu masa dalam jumlah yang banyak. Dia bisa kalau kepada orang tertentu yang terseleksi, tapi tidak mudah diterapkan untuk khalayak ramai ya, hukum ta'dibiyah. Wa amma idza kana fil ahkamu ta'dibiyatan wa ta'limiyatan wa ufidat min ahdis sabar asarat fi dhalika ba'da syai'i limurattahu ala muhafati wal ihtiyat. Kalau yang diterapkan itu aturan-aturan
atau hukuman-hukuman yang berorientasi kepada ta'dibiyah wa ta'limiyah, mendidik. Jadi hukumnya bukan untuk mengamputasi, tetapi untuk mendidik, bukan untuk memberi sanksi, ya. Tapi tujuannya untuk mendidik, untuk melatih, ya. Baik itu berupa hukuman fisik, verbal, ataupun selain daripada itu. Ukhidat min ahdis soda, paling mujarab aturan-aturan itu diterapkan semenjak dari awal, ya. Jadi maka seorang otoritas itu tidak selalu bertindak sebagai pemerintah yang kerjanya beri perintah ini, beri perintah itu, enggak. Tapi seorang otoritas itu baiknya juga dia memposisikan diri sebagai seorang pendidik. Nah, itu paling baik Bapak Ibu. Dan ini kita pelajari dari baginda Nabi. Dan kalau aturan yang diterapkan oleh pihak otoritas tidak selalu main perintah ini, perintah itu, sanksi ini, sanksi itu, tapi dia buat aturan untuk bisa mendidik orang yang dia atur atau masyarakat yang dia atur, usirat fi dzalika ba'du syai'. Pasti itu akan membekas walaupun tidak langsung, limurattahu 'ala mahabbati wal inqiyad. Masyarakat akhirnya terdidik, mudah diarahkan, patuh. Dan dengan itulah tercipta yang namanya ketertiban. Dengan ketertiban tercipta baru terjadi yang namanya stabilitas. Baru setelah terjadinya stabilitas ada kesejahteraan, ada kemakmuran di suatu tempat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca di dalam hadis Rasulullah SAW jalan betul menerapkan hukum-hukum Islam yang bersifat amputatif, yang bersifat mensanksi dan mendera. Itu solusi terakhir. Selalu Bapak Ibu kalau kita baca dalam hadis, dalam keseharian, Rasulullah saat memberi hukuman atau memberitahu ajaran Islam dengan pendekatan pendidikan, ya, tidak pernah Rasulullah menghakimi hukum itu jarang sekali. Itu solusi terakhir yang dipakai oleh Nabi, ya. Bapak Ibu bisa banyak baca di dalam hadis. Bahkan ketika ada sahabat Nabi namanya Ma'is al-Ghamidiyah, dia datang sendiri buat iktiraf. Iktiraf itu pengakuan dosa di hadapan Nabi. Kalau dia sudah berzina beberapa kali dengan perempuan, ditolak kesaksian atau pengakuannya itu bersama Nabi. Kau pulang, datang lagi besok lagi, tidak diopen sama Nabi. Kenapa? Rasulullah tahu betul hukuman zina dalam Islam, apalagi bagi muhsan. Muhsan itu berzina yang sudah kawin, itu kan distuning hukumannya Bapak Ibu, hukuman mati, dirajam sampai mati dengan batu. Maka Rasulullah mengajukan, udah kamu kembali. Sampai 3 kali orang ini tetap datang mengakui dosa-dosanya di hadapan Nabi. Baru di kali yang ketiga Rasulullah SAW bertanya kepada dia, Abika Junun, apakah kamu sehat, enggak gila? Pada saat dia bilang, ya Rasulullah, saya ini sehat secara akal, mental, dan fisik. Baru Rasulullah SAW minta kepada seorang sahabat namanya Unais, wahid ya Unaisun ala hadza fulan fa in taraftumuhu farjumuhu. Coba periksa sekali lagi kesaksian orang ini, wahai Unais. Jika apa yang dia akui itu memang benar adanya, terbukti, maka rajamlah dia. Dan Unais, sahabat Nabi yang ditunjuk untuk menegakkan hukum, setelah periksa ini periksa itu, semua bukti tertuju kepada Ma'is al-Ghamidiyah, baru kemudian dirajam. Solusi terakhir. Dan pada saat dirajam dulu kan setengah badan dikubur di tanah, setengahnya lagi di atas permukaan tanah, ditipuki terus dengan batu sampai mati. Ternyata
sakitnya minta ampun. Ma'is al-Ghamidiyah kemudian tidak sanggup, dia melarikan diri, kabur. Dikejar sama sahabat, ketangkap, ditanam sekali lagi, dirajam terus sampai mati. Nah, kejadian itu kemudian dilaporkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai inspektur penegakan hukum di zaman Nabi, melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi pada saat kami merajam Ma'is al-Ghamidiyah, dia lari. Nah, mungkin karena sakitnya rajam itu, Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, kenapa dia nggak kalian bawa saja kepada saya? Moga-moga dia tarik balik pengakuan dia, maka saya akan ampuni dosa-dosanya. Itu pendekatan pendidikan ta'dibiyah wa ta'limiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu membekas. Nah, kalau bahasa kita jadi obat, Bapak Ibu, ya. Bisa jadi obat. Orang kalau orientasi penguasanya mendidik, bukan mengamputasi, itu biasanya bisa menjadi obat yang membekas kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Kalau sekarang kan Bapak Ibu, mohon maaf dengan segala hormat saya, penegakan syariat Islam di Aceh, tapi sudah menjadi tontonan syariat Islam. Yang mencambuk dengan yang dicambuk sebenarnya nggak jauh-jauh beda dosanya. Ya kan? Jaksa yang mencambuk itu, apa dia suci sekali? Ya kan? Mau didik orang seperti apa dia itu? Dia sebenarnya lebih pantas dicambuk daripada rakyat jelata. Ini 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, saya diajak ngopi sama jamaah dari Kampung Mulia, Masjid Al-Munawwarah, kehilangan cewek masjid. Kampung Mulia, kecamatan apa? Kutalan, ya. Jadi duduk beberapa polisi Polsek Kutalan itu duduk juga dengan pengurus masjid, dengan Pak Masjid Kampung Mulia, duduk cerita-cerita. Salah satu polisi itu ngomong, itulah kita Pak Ustaz, yang malingnya orang Lampedah, Bapak Ibu. Saya bilang malingnya itu bukan maling sengaja, itu nggak niat dia itu. Kalau bahasa hukumnya nggak ada mensrea, tapi mungkin karena mau megang. Orang Aceh kan sakral, Bapak Ibu, megang itu. Nggak ada duit, daripada ngambil duit bapak-bapak ibu-ibu ini, saya bilang lebih bagus dia ambil cewek masjid punya Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dia ambil cewek masjid, sampai digebuki sama masyarakat di Kampung Mulia itu 18 jahitan gitu. Maka polisi harus jaga di rumah sakit, takut mati. Kalau seandainya mati, polisi ada urusan lagi nanti dia itu kan. Digebuk sama masyarakatnya 18 kali. Salah satu polisi itu ngomong sama saya, itulah kita tahu sekarang. Masyarakat cuma curi duit, itu kan duit celeng Bapak Ibu, receh. Tidak ada orang masukkan 100.000 ke celeng itu, kecuali orang mau tobat. Orang besok mau mati mau tobat, baru dia celengin 100.000. Kalau enggak kan 2.000 perak, paling banyak itu 10.000 itu duit dalam celeng itu. Kita gebuki sampai dijahit di tubuhnya 18 jahitan. Koruptor miliaran itu Bapak Ibu, markup proyek. Kita biarkan itu. Benar Pak polisi ini, kok sadar dari itu? Tapi saya nggak ngomong itu dalam hati saya, ini polisi ini kok sadar dari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iris kita Bapak Ibu, ya. Rakyat jelata yang mungkin dia curi itu untuk makan dan minum, ya, atau untuk beli susu anaknya, atau untuk bayar kebutuhan sehari-hari, digebuki sampai mau meninggal dunia itu kan. Tapi pejabat kita itu, kalau mau periksa itu, saya yakin semua pejabat itu pernah korupsi kok. Permainan birokrasi kita kotornya minta ampun, ya, proyek yang seharusnya bisa selesai 10 miliar markup jadi 15 miliar. Ya, kadang-kadang penegak hukumnya juga main minta jatah di situ. Itu betul-betul menyiksa rakyat. Kenapa nggak ada yang hukum? Nah itu masalahnya, ya. Jadi saya lebih suka Bapak Ibu kalau ada orang yang ngambil duit celeng masjid, jangan digebuki seperti itulah.
Ya, dipakai pendekatan takdibiyah wa ta'limiyah, dididik aja. Bahkan di dalam Islam nyuri nyuri punya umat. Ini kan masjid punya umat. Misalnya ada orang bawa dari Quran atau nyuri duit jalan masjid, itu orang nggak boleh kena hukum potong tangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bukan milik manusia. Hukum kisas itu, hukum potong tangan, wasarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalamin Allah. Kepada siapa? Kalau orang mencuri barang orang lain sengaja. Misalnya ada sindikat nyatroni rumah orang pada saat mudik, ngambil mobilnya, itu gebuk itu. Tapi kalau orang ngambil jalan masjid itu bahkan nggak boleh kita hukum seperti itu, rupa Bapak Ibu. Duit itu kan duit Allah. Ya kita tangkap, kita didik, nggak usahlah digebuk sampai taruhannya nyawa itu. Dalam Islam orang seperti ini nggak boleh dikenakan kisas, nggak boleh dipotong tangannya. Yang mencuri harta milik orang banyak, milik umat, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak jelas kepemilikan satu orang. Beda kalau dia sindikat masuk ke rumah orang, ngambil harta orang, ngambil emas orang, itu beda kasus. Ini rumah Allah, Allah aja pemaaf, masa manusia pendendamnya seperti itu, gebuki orang sampai mati. Oleh sebab itu Bapak, kita baca di dalam sunnah Nabi dulu, Rasulullah SAW pernah itu kejadian mirip kejadiannya di masjid, tapi Rasulullah nggak hukum sahabat itu, ya. Nah, nama sahabat orang Arabi, ya, orang Arab Badui datang ke masjid. Rasulullah sedang di halaqah taklim bersama dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba orang ini kencing di pojok masjid. Orang Arab Badui, orang Arab Badui nggak ada otak, ya. Kalau kita kan udah kita gebuk, dan memang para sahabat sudah mau pukul orang ini, tapi dicegah sama Nabi karena Rasulullah yakin betul dia kencing di pojokan masjid itu karena nggak tahu, kan gebuk. Tapi karena nggak tahu, dibiarin dulu sama Nabi. Fada'a darwan min ma'in, maka Nabi kemudian minta para sahabat ngambil air sember, cuci di tempat orang Arab Badui itu kencing. Kemudian Arab Badui ini dipanggil sama Nabi. Setelah para sahabat marah-marah semua, udah mau dikeroyok, dipanggil sama Rasulullah, kamu kemari duduk bersama Nabi. Dijelaskan sama Rasulullah, kencing itu najis, ini rumah ibadah, nggak boleh ada barang najis. Kamu kalau kencing jangan pernah lagi di masjid, nggak baik. Bukan hanya nggak baik buat kamu, tapi juga buat musalli, buat orang yang mau sholat. Karena tempat itu nggak boleh lagi dipakai untuk sholat kecuali setelah disucikan. Diomongin baik-baik sama Rasulullah, Bapak Ibu. Ternyata kemudian orang ini imsak, dan orang ini berdoa kepada Allah. Allah terkenal sekali itu, riwayat Bukhari Muslim ada itu hadis. Orang ini berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad ini, dan jangan pernah sayangi seorang pun selain kami berdua. Karena yang lain itu jahat sama dia. Itu orang salah. Pendekatan persuasi, pendekatan pendidikan. Nabi mendidik sahabatnya itu. Nah, saya juga baca itu dalam dunia hukum, namanya restoratif justice, Bapak Ibu. Ada satu penelitian tentang RJ, ya. RJ itu pendekatan restoratif. Restoratif itu nggak hukum secara fisik, tapi tujuan hukum itu berorientasi pemulihan kepada pelaku dan korban. Itu namanya restoratif justice. Jadi ada penelitian di dalam jurnal itu, semua pelaku kriminal itu didekati. Ya, didekati, ditanya kenapa Anda melakukan kriminal, kenapa Anda jahat, kenapa Anda bunuh orang, kenapa Anda membunuh anak kecil. Itu ada orang, Bapak Ibu, pembunuh. Ditanya, kamu punya anak nggak? Ada. Kalau anak kamu dibunuh sama orang, marah nggak kamu? Marah. Digituin terus di dalam pendekatan hukum itu, sampai akhirnya orang ini insaf benar.
dia sudah melakukan kesalahan, dan biasanya orang yang diselesaikan hukumannya dengan restoratif justice, dia tidak menjadi residivis. Residivis itu mengulang kembali perbuatan yang sama, sehingga dia harus mendekat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ke dalam penjara. Biasanya gitu. Kenapa? Dia merasa dididik, diarahkan, dibimbing hidupnya, kemudian dia ingin memperbaiki diri dan punya kesempatan kedua. Kurikulum Allah kan gitu Bapak Ibu. Kurikulum Allah dalam kehidupan ini selalu memberi kesempatan kedua kepada siapapun. Kepada sebejat-bejatnya manusia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kesempatan kedua. Ya. Dulu Umar bin Khattab bencinya sama Nabi seperti apa itu? Mau bunuh Nabi. Dia ketemu dengan Nabi itu bukan tujuan mau Islam. Memang mau bunuh Nabi. Setelah dia tahu adik perempuannya yang namanya Fatimah masuk Islam, dia datangi rumah Rasulullah. Tiba-tiba hidayah datang. Kesempatan kedua ya. Itu Bapak, kita ini dalam kehidupan pasti selalu ada kesempatan kedua. Maka kalau kita terlalu keras dalam membuat hukuman, dalam membuat aturan, itu seolah-olah kita membunuh, menutup kesempatan kedua orang yang sudah buat salah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang anehnya di tengah masyarakat kita itu kadang-kadang merasa heran kalau ada orang jahat tiba-tiba baik. Jangan heran Bapak Ibu, itu sunatullah. Seperti Allah juga bisa buat orang baik menjadi jahat. Maka sebelumnya, kalau kata Imam Al-Ghazali itu, sebelum paku nempel di kerendah mati kita, maka semua manusia itu bisa berubah. Orang baik bisa berubah jadi jahat, dan orang jahat bisa berubah menjadi baik. Sebelum paku menempel di 4 sudut kerendah kita, semua orang berpotensi menjadi apapun. Orang jahat menjadi orang baik, dia mendapatkan kesempatan kedua, dan itu kurikulum hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Maka jangan heran kalau hari ini orang jelata, besok sudah jadi wali kota. Jangan heran itu Pak. Ya. Itu wali kota Subulu Salam, teman seangkatan saya di Kairul, walaupun datangnya 2 tahun di bawah saya, tapi seumuran. Dulu biasa-biasa aja dia di Mesir itu, bukan orang hebat. Sekarang sudah jadi wali kota Subulu Salam. Ya. Kadang-kadang orang panena tiganya kan zaman itu terlalu. Bapak itu jangan pernah lihat orang dulu, lihat orang sekarangnya. Ya, karena pasti Allah memberikan kesempatan kedua. Saya kan nggak tahu apa yang dilakukan sama Rashid setelah dia tamat dari Mesir. Mungkin dia di situ berjuang habis-habisan menjadi orang hebat, kemudian dan terbukti pada kesempatan hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan hukum yang berorientasi kepada pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu penting sekali. Nah, maka gubernur-gubernur Aceh yang hebat-hebat dulu itu kan pendidik semua ya. Pada profesor semua itu, dengan anggaran APBD Aceh yang terbatas bisa membangun negeri yang maksimal. Itu pendidik, di tangan pendidik. Profesor Ibrahim Hasan pendidik, Profesor Samsudin Mahmud. Wah, saya saksi mata kalau Pak Samsudin Mahmud. Pesantren kami itu digeruduk berapa kali sama masa karena ngajari bahasa Mandarin. Waktu saya kan angkatan kelima, masih Pak Sam gubernur waktu itu. Ayah saya bahkan ketua komite pertama di pesantren Ruhul Islam anak bangsa itu. Itu Tengku Dayah datang itu ke pesantren. Apa ini ngajarin bahasa Cina, dan gurunya orang Cina asli, nggak bisa bahasa Indonesia. Cina asli 2 orang. Jangankan dulu tahun 2000 Bapak, itu tahun 2021. Sekarang aja kita kan masih anti Cina, komunis lah kita bilang kan. Coba tantangan orang yang belajar bahasa Mandarin tahun 2000. Ini 2025, 2024 kemarin kita komunis lah Cina itu, masih anti betul Cina itu. Bahkan diubahkan Cina nggak boleh lagi disebut jadi Tiongkok.
karena dianggap kata Cina itu menjurus kepada rasisme. Itu tahun 2024, coba Bapak Ibu bayangkan tahun 2000, tahun 2000-an, tahun 98, 99, tahun 2000. Ya masih setelah reformasi yang dicari-cari itu siapa? Cina kan? Yang diobrak-abrik usahanya itu kan Cina. Datang Pak Samsudin Mahmud waktu itu mengajari bahasa Mandarin di pesantren. Wah, itu tantangannya luar biasa. Tapi selangkah pun dia tidak mundur. Itu hebatnya Allah. Saya salut sekali. Bahkan saya sering tanya sama ayah saya, ngapain diajari bahasa Cina? Oh jangan, ke depan Cina yang akan hebat, kata Pak Samsudin Mahmud. Terbukti tahun 2002 Cina kan belum hebat Pak ya. Makanya saya punya kakak kelas itu satu orang Nadia namanya, seangkatan dengan Ustaz Ivan Mulia. Sekarang Bapak Ibu dimanapun perusahaan Cina investasi pasti ada Nadia itu orang gede. Karena dia yang bisa buat kontrak mengalih bahasakan ke Indonesia ke Mandarin. Bahasa Cinanya itu di dua kepala, ada S1, S2, S3-nya di Cina ya, ahli bahasa Cina. Jadi kontrak-kontrak itu kita yang buat semua ya, itu berkahnya Pak Samsudin Mahmud pendidik ya, orang yang pendidik itu Bapak Ibu dia bisa buat satu aturan yang menerobos masa tempat dia tinggal. Itu pendidik. Beda dengan politikus. Kalau politikus pendekatannya pragmatis, yang penting untuk diri kelompok oke. Itu kalau politikus murni seperti itu. Tapi kalau pendidik dia enggak. Dia pasti akan melihat apa yang bisa mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat. Maka kemudian Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk menjadi pendidik sebelum menjadi yang lain. Nahnul murabbi qabla kulli syai', kata Rasulullah. Kita ini pendidik semua sebelum menjadi politisi, sebelum menjadi polisi, sebelum menjadi pengusaha, sebelum menjadi birokrat harus jadi pendidik dulu. Seorang kepala kantor kalau dia bukan pendidik pasti diktator Pak. Bawahannya bukan dididik caranya buat yang benar. Kebetulan ayah saya lama di Bapeda, 6 tahun di Bapeda waktu itu. Kepala Bapedanya Pak Setiabudi. Saya ingat betul Pak Setiabudi itu butuh buku orangnya. Dan itu pendidik. Nah, kita orang Aceh syukur punya tokoh seperti Pak Setiabudi. Dia suruh buat surat sama orang. Ada stafnya yang nggak bisa buat surat, dia suruh buat surat. Nah, karena surat itu butuh cepat, kadang-kadang dia ketik sendiri Pak surat yang benar itu. Surat ke kementerian itu kan nggak boleh sembarangan, dia buat sendiri. Tapi sama stafnya tetap dia suruh buat. Nanti datang surat itu. Nah, kamu perbaiki ini tulisan setelah titik huruf kapital, huruf besar, nama kota pakai huruf kapital, perbaiki. Surat yang sama udah dikirim ke Jakarta, tapi yang staf, yang bodoh ini tetap disuruh buat surat. Supaya apa? Mendidik. Suatu hari ini dia belum bisa buat surat, moga-moga ke depan dia sudah pintar nanti surat. Disuruh tetap buat surat, nggak di-bypass sama beliau. Tapi karena surat itu butuh hari itu, dia ketik sendiri surat satu lagi yang versi benarnya, dan itu yang dikirim ke Jakarta. Sedangkan stafnya terus dia koreksi huruf kecil, koma itu dikoreksi itu sama Pak Setiabudi. Maka surat Pak Setiabudi itu tidak pernah salah kaidah dalam bahasa Indonesia itu tidak pernah. Itu contoh pendidik Bapak. Nah, maka Imam Demokrat pun menyebut di dalam hadis di dalam kitabnya, ya, fala yakun memudilan dibasi. Biasanya aturan yang disampaikan dengan jiwa mendidik itu tidak menyebabkan ada dampak negatif kepada orang yang diatur. Walihada najibu al-mutawahhishina minal Arab ahlil badawi. Oleh sebab itulah kita dapati kenapa banyak sekali orang liar dari orang-orang Arab Badui asyadda ba'syan mimma ta'khudhuhul ahkam. Mereka bisa patuh kepada Nabi dengan aturan-aturan Nabi. Kenapa? Aturan Nabi saat mengatur mereka tidak untuk menghukumi, tidak untuk memvonis, tetapi Rasulullah buat aturan untuk mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Moga-moga kita semua bisa menjadi pendidik ya. Kita dengan anak sebagai guru ya, dengan istri juga sebagai guru ya, dengan masyarakat kita sebagai guru. Dan saya yakin
dengan guru itulah, dengan jiwa mendidik itulah kita bisa berubah menjadi lebih baik. Dan bangsa Jepang, kita tahu semua cerita itu masyhur sekali. Kaisar Jepang itu setelah jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki, yang dicari itu bukan jenderal, yang dicari itu guru pendidik, ya. Dan sekarang bangsa Jepang majunya luar biasa melampaui kita. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.